Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Rahmadwifa, kelas 11 MS2 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum kimia, yaitu tentang larutan penyangga. Tapi larutan penyangga itu apa ya? Jadi, larutan penyangga itu adalah sebuah sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan nilai pH yang berarti akibat adanya penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Larutan penyangga ini terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama larutan penyangga asam dan yang kedua larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam yaitu larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan ini dapat mempertahankan nilai pH pada keadaan asam atau pH-nya kurang dari 7. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa yaitu larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini dapat mempertahankan nilai pH pada kondisi basa atau pH-nya di atas 7. Nah, sedikit menjelaskan tentang praktikum yang akan kita lakukan. Pada praktikum nanti, kita akan menyediakan beberapa sampel yang akan kita ujikan untuk mengetahui apakah sampel tersebut merupakan larutan penyangga atau bukan larutan penyangga. Biar lebih jelas, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Yang kita gunakan sebagai penguji adalah indikator universal, air, larutan cuka, dan larutan deterjen. Yang kita gunakan sebagai sampel adalah minuman bersoda, pembersih kaca, dan teh. Pertama, siapkan 3 buah cup kecil berisi minuman bersoda, kemudian ukur pH-nya. Didapatkan pH awalnya yaitu bernilai 4. Kemudian tuangkan air ke dalam cup pertama, tuangkan cuka ke dalam cup kedua, dan tuangkan deterjen ke dalam cup ketiga. Aduk agar sampel dan penguji tercampur dengan rata. Kemudian ukurlah pH-nya. Didapatkan pH dari ketiga cup yaitu bernilai 4. Ternyata ketiganya bernilai sama dan tidak berubah dari pH awalnya. Sediakan 3 cup berisi pembersih kaca, kemudian ukur pH awalnya. Didapatkan pH awalnya yaitu bernilai 9. Masukkan air ke dalam cup pertama, cuka ke dalam cup kedua, dan deterjen ke dalam cup ketiga. Kemudian aduk hingga rata agar sampel dan pengujinya tercampur rata. Ukur kembali pH larutan pada ketiga cup tersebut. Ternyata pH larutan pada ketiga cup tersebut bernilai sama, yaitu 9, yang juga sama dengan pH awalnya. Sediakan 3 cup berisi teh, kemudian ukur pH awalnya. Didapatkan pH awalnya yaitu bernilai 5. Tambahkan air ke dalam cup pertama,
cuka ke dalam cup kedua, dan deterjen ke dalam cup ketiga. Kemudian aduk agar penguji dan sampel tercampur rata. Kemudian ukur pH dari masing-masing cup. pH larutan pada cup pertama yaitu bernilai 4. pH larutan pada cup kedua yaitu bernilai 3. pH larutan pada cup ketiga bernilai 9. Dari percobaan sederhana kita tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu ternyata dapat dibuktikan bahwa minuman bersoda merupakan larutan penyangga asam, kemudian pembersih kaca merupakan larutan penyangga basa, dan teh bukan merupakan larutan penyangga. Yang kedua yaitu dapat dibuktikan bahwa pada larutan yang dinyatakan sebagai larutan penyangga, nilai pH-nya tidak akan berubah ketika ditambahkan dengan asam, basa, ataupun pengenceran. Sedangkan pada larutan yang dinyatakan sebagai bukan larutan penyangga, maka nilai pH-nya akan berubah ketika ditambahkan dengan asam, basa, ataupun pengenceran. Sekiranya cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.